Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilkis An Impala Romen. Saya dari kelas MJ21H, Manajemen Blended Learning Universitas Al-Azhar Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester genap mata kuliah Manajemen dalam Perspektif Islam. Dalam video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Saiful Anwar selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen dalam Perspektif Islam. Dan untuk itu, saya akan memulai untuk menjawab dari nomor 1 terlebih dahulu. Dalam pandangan Islam, segala sesuatunya yang dilakukan harus terarah, tertib, baik, dan benar. Proses-proses yang dilaluinya pun tidak boleh asal-asalan. Dari mulai hal kecil seperti mengurus rumah tangga sampai dengan hal yang besar seperti mengurus suatu negara. Semua itu diperlukan pengaturan yang baik, tepat, dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif. Dan keteraturan dan keselarasan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya suatu koordinasi. Dalam permasalahan kali ini, saya sebagai seorang konsultan yang menggunakan pendekatan dalam perspektif Islam tentunya menganggap suatu koordinasi adalah hal yang sangat penting dalam segala aspek bidang kehidupan. Begitu juga di lingkungan organisasi maupun perusahaan. Secara garis besar, koordinasi itu sendiri dapat diartikan sebagai tindakan seorang manajer untuk mengusahakan terciptanya keselarasan dan keteraturan tugas antara seorang pada bagian tertentu dengan seseorang di bagian yang lain. Dengan adanya koordinasi, maka dapat memperkecil terjadinya resiko ketidaktepatan, kesalahpahaman, ataupun bahkan double pekerjaan. Dan sebagai seorang pemimpin, tentunya harus mampu untuk mengkoordinasi ataupun mengkoordinir bawahannya. Tanpa adanya koordinasi yang benar, maka tidak akan terciptanya keselarasan dan keteraturan dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut. Untuk meningkatkan penjualan dan laba perusahaan, berikut koordinasi yang dapat dilakukan dengan baik yaitu melalui 5 cara. Yang pertama yaitu kesempatan. Kesempatan menunjukkan jumlah pelanggan potensial perusahaan melalui calon pelanggan yang datang dengan pendekatan sistematis, menelepon pelanggan baru, dan rekomendasi, memulai pemasaran melalui internet, dan memberikan promosi-promosi khusus. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan tingkat konversi. Misalnya membuat presentasi yang lebih baik, mengesankan, dan persuasif. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan besarnya pembelian rata-rata. Misalnya menciptakan promosi beli 3 gratis 1. Dan yang keempat yaitu meningkatkan jumlah bisnis berulang. Misalnya memberikan voucher diskon untuk pembelian selanjutnya. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu meningkatkan margin keuntungan. Misalnya membeli bahan baku dari para pemasok yang membeli harga lebih murah dengan kualitas setara, menawar harga para pemasok langganan, dan mengambil strategi untuk mengurangi biaya yang tidak perlu atau tidak terlalu penting. Menjawab pertanyaan nomor 2, suatu komunikasi yang merupakan hal yang sangat penting bagi segala aspek kehidupan, terutama dalam sebuah tingkatan manajemen secara umumnya. Akan tetapi, komunikasi secara khususnya sangat penting dalam fungsi seorang pemimpin, sehingga pada umumnya terdapat kesepakatan tentang diperlukannya sebuah komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian informasi dari pengirim kepada si penerima, di mana informasi ini dapat dipahami oleh si penerima komunikasi.
Dari dasar tersebut dapat disimpulkan komunikasi adalah suatu sarana untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide atau pesan, dan informasi dari komunikator kepada komunikan agar diantaranya terdapat interaksi. Komunikasi bisa terjadi di antara dua orang, sekelompok orang masyarakat, bahkan dalam suatu organisasi. Dapat disimpulkan, komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang dapat dipahami dan dapat diterima oleh si penerima komunikasi. Dalam pelaksanaan komunikasi tentunya terdapat hambatan ataupun kendala yang dapat terjadi. Berikut beberapa contoh kendala yang sering terjadi dalam sebuah komunikasi. Yang pertama yaitu persepsi selektif. 3 aspek hambatan persepsi antara lain yaitu penerima akan menanggapi berita berdasarkan pengalaman pribadi dan bagaimana mereka telah belajar untuk menanggapi sesuatu. Yang kedua yaitu penerima akan menanggapi berita dengan cara menolak setiap perubahan dalam struktur kepribadiannya yang kuat. Berita yang bertentangan dengan keyakinan seseorang cenderung untuk ditolak. Dan yang terakhir, penerima cenderung mengelompokkan dan menyimpan karakteristik pengalaman mereka sehingga mereka dapat membuat pola-pola menyeluruh. Dan yang kedua, kendala yang kedua yaitu status komunikator. Komunikan cenderung untuk menilai, mempertimbangkan, dan membentuk pendapat atas dasar karakteristik pengirim. Kualitas komunikator yang bagus akan mengkomunikasikan kebenaran. Dan yang ketiga yaitu keadaan membela diri, perasaan membela diri pada pengirim penerima berita. Yang keempat yaitu pendengaran lemah. Kelima yaitu ketidaktepatan penggunaan bahasa. Misal seseorang berkata kerjakan secepat mungkin akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Komunikasi yang perlu dilakukan antara lain yaitu pertama, komunikasi tertulis. Di dalam komunikasi tertulis terdapat kelebihan dan kelemahan. Komunikasi tertulis mempunyai kelebihan karena menyediakan catatan, referensi, dan bukti hukum. Dan yang kedua yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan dapat berbentuk pertemuan tatap muka antara dua orang atau seseorang yang berpidato di hadapan banyak orang. Dan dapat juga bersifat formal dan informal dan boleh jadi telah direncanakan ataupun kebetulan. Yang ketiga dan terakhir yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak disampaikan melalui kata-kata, yang berisi penekanan, pelengkap, bantahan, keteraturan, pengulangan atau pengganti pesan komunikasi. Menjawab soal nomor 3, menurut pendapat pribadi saya, motivasi itu sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan karena motivasi ini juga bersifat pendorong dan penggerak. Dan dengan adanya motivasi, maka dapat mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan juga dapat memaksimalkan kinerja karyawan. Dalam hal ini, motivasi juga dapat membuat karyawan untuk selalu memberikan hasil yang terbaik. Selain itu, motivasi juga dapat membantu pengembangan diri masing-masing dari karyawan. Tujuan pemberian motivasi terhadap karyawan antara lain yaitu untuk meningkatkan semangat dan gairah karyawan terhadap pekerjaannya. Selain itu, tujuan pemberian motivasi juga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab si karyawan terhadap apa yang menjadi tugas pekerjaannya. Dan biasanya pemberian motivasi ini bertujuan langsung untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Dan selain itu, tujuan dalam pemberian motivasi juga untuk mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan dalam perusahaan, serta menciptakan suasana dan hubungan baik
di dalam perusahaan. Alat-alat motivasi yang biasanya digunakan dalam sebuah perusahaan ada dua, yaitu yang pertama, motivasi positif. Biasanya motivasi positif ini dilakukan dengan cara memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Motivasi positif ini efektif untuk jangka panjang karena dengan adanya penghargaan maka semangat kerja karyawan akan meningkat dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang kedua yaitu motivasi negatif. Motivasi negatif ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan punishment ataupun hukuman ataupun teguran kepada karyawannya yang melakukan pekerjaannya tidak maksimal ataupun kurang maksimal. Dan motivasi negatif ini efektif untuk jangka pendek saja karena jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang maka dapat berakibat buruk untuk kedepannya.